Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Perkenalkan, saya Indria, salah satu peserta pekerti ya, pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti Universitas Bengkulu gelombang kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan mencoba mempraktekkan mengajar di kelas. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat siang, ketemu dengan saya. Perkenalkan, Ibu Indria. Saya lulusan Universitas Bengkulu ya untuk S1 dan lulusan tetap Universitas Bengkulu untuk S2-nya. Doakan bisa segera S3 ya setelah mengikuti pekerti. Baik, terima kasih. Mahasiswa sudah hadir semua ya. Sudah hadir semua, teman-teman mahasiswa sudah hadir semua. Saya terharu hari ini kita bisa berkumpul ya setelah melewati masa-masa sulit pandemi. Oke, namun sebelum kita masuk ke materi, saya akan coba sampaikan terdahulu kepada teman-teman apa saja yang menjadi capaian dalam tujuan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, silakan. Ya, baik, selesai. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang public relation writing. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan ini sebenarnya terkait keterampilan menulis yang harus dimiliki oleh seorang public relation ya, PR menulis gitu ya. Ini asik sekali nanti materinya ya. Baik, tujuan pembelajaran kita, teman-teman mampu dan memiliki pemahaman terkait pendekatan teoritis dari proses public relation. Teman-teman mampu memiliki keterampilan menulis siaran pers. Nah, ini penting sekali ya, karena sesuai dengan materinya ini, teman-teman harus mampu memiliki keterampilan menulis. Jadi kalau kalau kita bicara keterampilan menulis gitu ya, atau kita bicara public relation gitu, teman-teman tentu yang terpikir pertama kali maksud saya apa? Oh, pada saat menjadi public relation. Atau kalau misalkan boleh saya bertanya, apa sih keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ia melamar menjadi staf di public relation? Kira-kira keterampilan apa yang harus dimiliki? Iya, keterampilan menulis ya. Jadi sebelum kita melamar menjadi staf public relation atau sebelum kita menjadi public relation di perusahaan kita sendiri, keterampilan yang harus kita miliki pertama kali adalah keterampilan menulis. Maka tujuan pembelajaran kita, teman-teman wajib memiliki keterampilan menulis ya, untuk dipublikasikan nanti tentunya di media ya. Menulis apa? Menulis siaran pers. Ada banyak sekali ya. Baik, selanjutnya keterampilan apa yang harus dimiliki? Tadi sudah saya jelaskan bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang public relation atau humas itu adalah keterampilan menulis. Kemudian bagaimana proses daripada PR itu sendiri? Baik, jadi teman-teman ini udah semester 4 ya. Sebelumnya saya tanya, tentu sudah belajar di semester kedua ya, dasar-dasar daripada public relation. Nah, salah satu fungsinya apa itu? Salah satu adalah menjalin komunikasi dan relasi dengan publik organisasi. Jadi bagaimana seorang PR ini mampu dan harus menjalin komunikasi dengan relasi dan publik-publik yang ada di luar organisasi atau publik-publik organisasi ya. Nah, dampak dari terwujudnya fungsi ini adalah untuk pencapaian tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi ini dibantu pencapaiannya melalui apa? Melalui kegiatan public relation. Dengan apa? Tentu dengan meningkatkan, menjaga, atau memperbaiki prestis organisasi.
mendeteksi dan menangani isu-isu yang berkembang dan mengatasi kesalahpahaman dan prasangka. Nah, ini sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Ada kata-kata mendeteksi, menangani isu-isu, kemudian mengatasi kesalahpahaman ya dan prasangka. Nah, ini nanti akan kita tuangkan gitu. Public relation akan menuangkan semua ini melalui tulisan. Makanya kita sebagai public relation, keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan menulis. Oke, sampai di sana bisa ya, bisa dipahami ya bahwa pertama, keterampilan teman-teman harus memiliki keterampilan menulis ketika ingin menjadi public relation. Karena apa? Karena salah satu fungsinya seperti yang tadi saya sampaikan, menjalin komunikasi dan relasi dengan publik organisasi. Apa saja yang akan dicapai ya, persoalan-persoalan apa saja yang harus ditangani oleh seorang PR. Oke, selanjutnya tahapan-tahapan dalam proses public relation. Nah, apa saja tahapannya? Tahapannya banyak ya, banyak sekali. Pertama, teman-teman boleh melakukan analisis iklim ya. Analisis iklim, sikap dan relasi organisasi dengan lingkungannya. Kemudian menentukan sikap setiap kelompok terhadap organisasi. Selanjutnya analisis kondisi opini. Selanjutnya antisipasi masalah-masalah potensial, kebutuhan atau peluang. Nah, setiap organisasi ini pasti berfungsi ya, pasti berfungsi dalam sebuah sistem. Sehingga ada relasi yang saling ketergantungan. Itu maksud daripada tahapan yang pertama ya, analisis iklim umum, sikap dan relasi organisasi dengan lingkungannya. Nah, itu sebabnya penting untuk bisa memahami berbagai kecenderungan di dalam sistem tersebut dan bagaimana dampak kecenderungan tersebut terhadap organisasi. Nah, perlu sekali ya kita memahami iklim ya, perlu sekali kita menganalisis iklim agar kita tahu gitu kecenderungan yang terjadi dan bagaimana dampak kecenderungan tersebut terhadap organisasi yang sedang kita tempati, kita naungi ya, yang kita sedang berada di dalamnya. Kemudian menentukan sikap setiap kelompok terhadap organisasi. Nah, bila sikap ya publik organisasi sudah bisa diketahui, maka organisasi bisa menentukan apakah dalam sikap tersebut dapat kesalahpahaman atau kebijakan dan tindakan organisasi mana yang melahirkan opini tidak favorable gitu ya. Kemudian analisis kondisi opini. Nah, analisis ini juga bisa menunjukkan adanya ketidaksenangan di kalangan publik. Makanya kita perlu analisis opini, pendapat publik ya. Analisis ini membantu dalam menyusun rencana perbaikan yang opini yang sedang berkembang. Nah, ini analisis ini sangat diperlukan ya dalam mengatasi opini-opini yang berkembang. Kemudian antisipasi masalah-masalah potensial, kebutuhan atau peluang. Nah, analisis dan survei ya, kalau sudah bicara antisipasi masalah-masalah potensial, kebutuhan atau peluang, tentu analisis dan survei yang dilakukan organisasi bisa memperkirakan apa yang mungkin berkembang pada sikap publik organisasi ya. Nah, dan ini bisa disarankan atau disusun rencana tindak lanjutnya yang bagaimana yang tepat. Selanjutnya, nah, perumusan kebijakan ya, perumusan kebijakan. Analisis juga bisa saja menunjukkan kebijakan organisasi yang mana perlu diubah. Itu perumusan kebijakan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki sikap kelompok-kelompok tersebut terhadap perusahaan. Jadi perlu dirumuskan kebijakannya. Nah, setelah itu perencanaan kegiatan yang terencana. Nah, pada tahap ini dijalankan kegiatan dengan menggunakan sarana-sarana PR ya, seperti misal publisitas iklan. Nah, itu kan sarana-sarana PR ya.
Kemudian umpan balik, evaluasi, dan penyempurnaan. Nah, kondisi pasti terus berubah ya, dan public relation berfungsi memberikan sumbangan sekaligus dipengaruhi perubahan. Karena itu penting ya, karena itu penting untuk terus mengkaji publik. Nah, tindakan ini membantu dan menilai hasil dan mengembangkan sekaligus menyempurnakan program-program dari public relation. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, bisa dipahami oleh teman-teman tahapan-tahapan dalam proses PR tersebut. Nah, selanjutnya masih ada tahapan ya dalam proses PR ini, bagaimana lebih dirumuskan lagi pengumpulan fakta terhadap informasi-informasi ya, persoalannya seperti apa, kemudian perencanaan tadi yang saya jelaskan, dan program aksinya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Terakhir, setelah semua kita lakukan tahapan tadi, ada evaluasi ya, ada evaluasi. Oke, sampai di sini bisa ya. Kita lanjut ke media relation. Nah, kalau sudah bicara media relation ini berarti kita berhubungan dengan media ini, media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Baik, sebelum masuk ke sini saya jelaskan sedikit contoh ya, contoh tahapan-tahapan ini tadi ya dalam proses PR. Jadi misalkan begini, saya contohkan misal ada kasus ya di perusahaan, atau kita anggap sajalah kasus penerbangan ya, pesawat yang jatuh. Nah, itu akan banyak sekali kan kita baca beritanya, isu-isu yang berkembang. Jatuhnya pesawat itu disebabkan oleh salah satunya katanya maintenance-nya yang tidak baik ya. Pesawat yang tidak layak terbang tetap dipaksa terbang, kan begitu, isu-isu banyak sekali yang kita dengar di luar sana. Nah, sebagai public relation yang ada di penerbangan tersebut, tentu ia harus menyampaikan, harus menanggapi, harus melakukan perbaikan, harus melakukan siaran pers ya. Dalam hal ini keterampilan menulis tadi, ya harus mampu menulis persoalan dan isu-isu yang berkembang di luar sana, opini-opini yang berkembang di luar sana. Nah, untuk menanggapi ini maka tahapan-tahapan tadi yang harus ia lakukan ya. Harus ia lakukan. Agar apa? Agar perusahaan yang sedang ia tempati ini tidak jelek ya, citranya tidak jelek, dan apa-apa yang terjadi di luar, isu-isu yang belum tentu kebenarannya ini bisa ia sampaikan, sehingga tidak ada lagi isu-isu liar yang berkembang. Nah, ini sangat diperlukan ya, keahlian dan kemampuan dari seorang public relation. Tidak hanya ia bicara di media, tetapi ia juga harus mampu menulis dengan baik untuk menyampaikan hal tersebut agar nanti ia siarkan di media, melalui media ya, dan dibaca oleh masyarakat dan halayak umum. Oke. Nah, balik lagi kita ke media relation tadi ya. Jadi berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas. Nah, yang tadi saya bilang, public relation harus menyampaikan tulisannya, harus menyampaikan apa yang terjadi, harus merespon dan melakukan publis ke media atau merespon kepentingan media terhadap organisasinya. Kemudian media relation ini merupakan bagian dari eksternal PR ya, yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan publiknya. Untuk mencapai apa? Mencapai tujuan organisasi seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Oke, baik, kita masuk ke menulis siaran pers. Nah, kalau bicara siaran pers, menulis siaran pers ini banyak sekali ya, banyak sekali. Ada berita ya, ada editorial ya, ada press release dan semua. Namun untuk pertemuan pertama ini kita bicara tentang siaran pers, yaitu berita dulu ya. Apa itu berita? Oke, berita ini berasal dari bahasa Sanskerta urit. Urit ya, dalam bahasa Inggris urit diterjemahkan itu write ya, write. Nah, write ini menulis seperti yang kita pahami ya. Namun arti urit yang sebenarnya adalah ada atau terjadi. Dan dalam lidah Indonesia urita menjadi berita.
Jadi ini sekali ya kalau kita pahami ya. Oke, selanjutnya menurut ahli ya, berita ini apa? Berita ini adalah laporan tentang fakta dan ide yang termasak atau ide baru yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk mereka siarkan. Kemudian menurut Wahyudi berpendapat bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai yang penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru, dan dipublikasikan secara luas melalui media secara periodik. Oke, itu tadi pengertian berita ya. Jadi dari beberapa pengertian tadi ya, bisa kita simpulkan bahwa laporan peristiwa itulah berita ya. Laporan peristiwa yang terjadi, sifatnya baru ya, itulah berita. Oke. Selanjutnya nilai. Nah, ini berita. Jadi kita bicara pengertiannya, maka kita bicara nilai berita. Berita ini ternyata harus bernilai ya, harus bernilai. Apa saja nilai dari berita? Oke, harus konsekuen ya, yaitu besar kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat. Itu harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Kemudian ini bisa kita contohkan seperti misalnya PT Telkom. Ini sekarang nih pandemi ini, ibu-ibu kan semua menggunakan wifi ya. Di rumahnya tidak ada lagi mungkin sekarang rumah-rumah yang tidak menggunakan wifi ya, karena sangat penting ya, karena daring. Nah, tiba-tiba ada berita nih PT Telkom misalkan menaikkan tarifnya. Nah, ini kan sangat menarik ya. Karena apa? Karena ini menyangkut kebutuhan kita ya, kebutuhan pemenuhan, mengganggu gitu ya. Ini kan menyangkut kebutuhan dan kita terganggu dengan kenaikan tarif ini. Masyarakat terganggu. Nah, inilah yang salah satu contoh nilai berita itu harus yang harus bernilai konsekuensi ya, yaitu besar kecilnya dampak daripada suatu peristiwa. Kemudian human interest. Nah, adanya hal-hal yang menarik ya, human interest. Artinya berita ini harus menarik gitu, harus menarik, tidak dari segi ragam cara hidup manusia ya. Menarik atau tidak dari yaitu harus sifatnya harus menarik supaya kita tertarik gitu ya, supaya kita tertarik. Nah, misalnya apa ya, kita contohkan misalnya PT Pos Indonesia misalnya menyampaikan siaran pers mengenai layanan barunya, misalnya layanan barunya tidak lagi misalkan menggunakan yang sifatnya masih manual, tetapi sekarang sifatnya sudah semua elektrik, misal begitu ya. Nah, ini kan menarik ya, menarik sekali. Kemudian prominence ya. Nah, ini terkait besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat di dalam peristiwa. Nah, ini misal kita sedang memberitakan siapa tokoh-tokoh, misalnya tokoh-tokoh nasional gitu ya. Nah, kemudian proximity ya. Oh, tertinggal itu harusnya ada proximity ya sebelum timeless ya. Jauh dekatnya peristiwa dari orang yang mengikuti beritanya. Kemudian terakhir timeless ya, berarti baru tidaknya atau penting tidaknya saat peristiwa itu terjadi. Nah, tadi kan pengertian berita, maaf ini agak sedikit tadi kita bicara bahwa berita itu laporannya harus baru. Nah, ini dia timeless ya, berarti baru tidaknya atau penting tidaknya peristiwa tersebut ya. Oke, selanjutnya teknik penulisan berita mungkin ya yang harus kita perhatikan juga. Nah, namun sebelum ke sana, sebelum ke teknik penulisan berita, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Teman-teman di sini sudah ada kelompok atau kita bikin kelompok baru? Oke, ada 30 orang ya. Silakan teman-teman membagi kelompoknya. Per kelompok ada 5 orang, berarti kita ada 6 kelompok. Nah, minggu depan kita akan praktek ya, menulis berita. Jangan lupa teknik penulisan berita ya.
5W plus 1H ya. Teman-teman di semester sebelumnya saya rasa sudah tahu teknik penulisan berita. Jangan lupa ada 5W plus 1H-nya. Nah, untuk itu kita akan, nanti Ibu akan share ya lebih jelasnya. Tetapi teman-teman silakan bagi dulu. Oke, silakan dicatat ya. Tugas-tugasnya yang ada 6 kelompok. Berarti pertama Ibu pengen kita kelompok 1 terkait penerbangan ya, beritanya terkait penerbangan. Kemudian kelompok 2 terkait dengan COVID-19 ya. Ketiga tentang berita hoax. Keempat tentang makin cakap digital. Kelima tentang UMKM di masa pandemi. Keenam tentang besarnya biaya pendidikan saat ini. Oke, itu untuk tugas-tugasnya. Silakan dibagi untuk 6 kelompok. Untuk hari ini pembelajaran kita, materi kita, saya rasa cukup ya sampai di sini. Silakan diskusikan dan silakan buat beritanya. Masih ada beberapa menit lagi. Mungkin boleh teman-teman diskusikan terlebih dahulu sebelum hari ini Ibu akan tutup. Silakan siapa yang mendapat kelompok 1 yang mendapat tugasnya, kelompok 2 apa dan kelompok 3. Oke, silakan dicatat, silakan disampaikan lewat chat ya. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa dengan tema-tema yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan minggu depan kita akan bahas bersama ya. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan, boleh ya. Silakan tulis di chat. Ya. Oke, kalau tidak apa-apa. Minggu depan kita bahas berita yang teman-teman buat per kelompok ini. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih. Saya Ibu Indria. Mohon maaf jika dalam pengajaran ini atau dalam penyampaian materi ini teman-teman masih ada yang belum paham. Boleh nanti chat WA ya di grup. Silakan bikin grup. Boleh tanyakan lagi maksudnya apa. Dan minggu depan kita akan bahas terkait materi hari ini beserta prakteknya. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pekerti UNIP gelombang kedua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, bisa dipahami, dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak, semua profesor, semua instruktur yang ada di Pekerti. Saya berharap Pekerti ini terus berlanjut karena secara pribadi ini baik sekali menurut saya dan saya sangat banyak mendapatkan ilmunya. Hanya saja saya masih belum sempurna, belum maksimal dalam mempraktekannya. Tapi insya Allah pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan di Pekerti ini akan menjadi bahan buat saya untuk memperbaiki kualitas saya ke depan sebagai tenaga pendidik. Dan semoga pendidikan Indonesia terus maju, terus berkualitas, dan dosen-dosennya juga terus membaik, terus berkualitas, anak-anak didiknya makin maju, menjadi anak-anak hebat semua. Terima kasih. Semoga kami juga bisa seperti profesor-profesor yang ada di Pekerti ya, yang memberikan materi-materi di Pekerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.